Oke, halo. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan kita kali ini, uh, untuk mata kuliah mikrobiologi lingkungan, kita akan lanjut untuk membahas mengenai mikroba dalam proteksi lingkungan atau bioremediasi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai mikroba tanah dan peranannya dalam daur materi ya. Sekarang kita akan membahas mengenai mikroba dalam proteksi lingkungan. Jadi intinya adalah bagaimana peranan atau proses mikroorganisme, terutama di tanah, yang untuk eh, meremediasi atau mendegradasi pencemaran yang terjadi di lingkungan. Nah, pencemaran ini bisa berasal dari bahan yang alami ya tapi berbahaya, atau bisa juga bahan yang uh, sintetik gitu, yang tidak alami, yang disintesis oleh manusia, seperti misalnya pestisida ya. Yang alami ya seperti misalnya uh, ini minyak bumi ya, minyak bumi misalnya, dan lainnya. Oke, kita masuk ke materi saja. Jadi istilah bioremediasi itu apa artinya? Jadi bioremediasi bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mendegradasi atau menguraikan pencemar lingkungan, di mana pencemar lingkungannya itu bisa diintroduksikan baik secara tidak sengaja ya karena kecelakaan misalnya, atau secara sengaja oleh manusia. Nah, prosesnya ini melalui penggunaan mikroorganisme. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah suatu proses ya. Jadi keseluruhan proses untuk mendegradasi, mengurai pencemar lingkungan melalui penggunaan mikroorganisme. Jadi tujuan bioremediasi itu adalah untuk mengubah ya, jadi pencemar ini menjadi bahan yang tidak terlalu berbahaya lagi, tidak terlalu toksik lagi ya. Jadi jika dilihat nanti bahwa misalnya suatu bahan itu pastinya toksik ya, kalau itu polutan. Nah, bioremediasi ini adalah tujuannya untuk mengubah toksisitas, menurunkan toksisitasnya itu. Jadi, dan penurunan toksisitas ini bisa sampai menjadi bahan yang betul-betul tidak toksik, atau menjadi bahan yang uh, toksisitasnya berkurang gitu. Dia masih toksik tapi setidaknya berkurang. Itu tergantung dari jenis pencemarnya apa, kemudian mikroorganisme yang terlibat apa. Nah, jadi itu ya berbagai faktor, kemudian faktor lingkungan juga gitu. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan itu proses ini. Oke, nah ada beberapa konsep uh, dalam bioremediasi ini yang perlu diingat. Yang pertama, bahwa sebetulnya di alam itu mikroorganisme alami ya ada di situ ya, yang indigenes itu sebenarnya mempunyai kemampuan alami untuk mengubah atau mentransform senyawa berbahaya. Jadi misalnya pasti ada saja bakteri yang atau mikroorganisme lain yang bisa mengubah senyawa berbahaya itu. Ada kemungkinan itu ada gitu. Misalnya tadi ya seperti di gambar, misalnya ada apa tangki minyak bumi yang tumpah di laut gitu ya. Nah, di laut itu kemungkinan besar ada sama mikroorganisme yang alami di situ yang bisa mengubah senyawa itu gitu, mengubah kontaminan itu menjadi kurang berbahaya. Hanya laju proses alami ini seringkali lambat. Ya, jadi lambat sehingga tidak cukup cepat untuk bisa melindungi ekosistem dan kesehatan manusia.
Ya, seperti kita tahu ya, misalnya kan tadi ada tumpahan minyak bumi, itu pasti itu berlangsung lama, itu tidak akan dalam waktu cepat itu minyak bumi itu bisa diubah jadi bahan yang tidak berbahaya. Kemudian lebih-lebih misalnya jika kita lihat apa ya, plastik, ya plastik sangat lama sekali itu. Nah, jadi itulah sebetulnya kendalanya di IMAX. Nah, maka dari itu bioremediasi itu adalah nanti akan kita lihat bahwa karena dia itu keseluruhan proses, sehingga proses alami itu akan dibantu, ya. Jadi kekurangan-kekurangannya itu dibantu dengan melibatkan integrasi, jadi ada mikrobiologi lingkungan dengan teknik rekayasa, ya, engineering, dengan disiplin lain, misalnya geokimia dan hidrologi. Jadi misalnya, nah tentunya kan misalnya kalau terjadi tumpahan di laut, kan tentunya harus ada ahli teknik hidrologi yang terlibat ya. Jadi untuk membantu, kemudian pencemaran misalnya danau atau pencemaran di suatu tempat di tanah, pencemaran itu kan kemudian turun ke bawah ya. Nah itu kalau hanya berhasil mengandalkan misalnya ilmu mikrobiologi saja, itu tidak akan bisa, sulit gitu ya. Nah, karena itu harus dibantu juga dengan disiplin ilmu lain, misalnya bagaimana cara uh, apa supaya misalnya mikroorganisme atau oksigen misalnya bisa masuk ke dalam dasar batuan dasar tanah, di dalam air tanah ya, misalnya groundwater itu bagaimana. Nah itu kan harus juga ada ilmu ini yang terkait ya. Nah, oleh sebab itu untuk materi ini ada materi bioremediasi ini ada beberapa hal yang harus dipahami prinsipnya ya. Jadi bahwasanya pertama kita harus memahami bagaimana mikroorganisme mengubah struktur kontaminan itu. Nah, jadi bahan tentunya kan senyawaan itu bisa disebut kontaminan, polutan, dan berbahaya karena struktur kimianya. Bagaimana untuk supaya senyawa itu misal tidak berbahaya lagi, tentunya harus diubah strukturnya ya, gitu. Misalnya dari bensin itu ya, benzen diubah menjadi senyawa apa yang sehingga dia tidak berbahaya lagi. Jadi harus ada perubahan struktur. Nah, perubahan struktur itu dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa aktivitas mikroba itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan interaksi dengan populasi mikroba lainnya. Nah, inilah yang akan bahwa ini tidak semudah itu gitu. Jadi kompleks ya, karena kan misalnya di tanah, pencemaran tanah, nah ada mikroorganisme di situ yang mungkin yang bisa mendegradasi pencemar, tapi kan itu tergantung kondisi lingkungannya. Misalnya ternyata kondisi lingkungannya kurang cocok atau apakah cocok misalnya. Dan juga bagaimana si mikroorganisme itu berinteraksi dengan populasi lainnya. Karena seperti akan kita lihat, eh, pada umumnya suatu organisme itu bisa atau suatu proses bioremediasi itu berhasil karena yang terlibat itu tidak hanya satu mikroorganisme, tapi beberapa gitu, bekerja sama. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah kembali bahwa proses mikrobiologis itu bisa dibantu dengan pendekatan rekayasa. Nah, ketiga konsep inilah yang merupakan suatu kesatuan untuk terjadinya suatu bioremediasi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai konsep biodegradasi. Nah, biodegradasi. Jadi dari bahasanya biodegradasi adalah ya penguraian, breakdown kontaminan organik yang terjadi akibat aktivitas mikroba. Nah, jadi biodegradasi ini adalah merupakan bagian dari bioremediasi yang intinya adalah terjadinya penguraian kontaminan organik itu oleh aktivitas mikroba. Itulah biodegradasi. Nah, itu bisa terjadi apabila kontaminan organiknya itu bisa merupakan jadi suatu makanan atau substrat
untuk mikrobanya itu. Ya. Kemudian, nah lajur atau pathway untuk biodegradasi itu biasanya cukup panjang, jadi tidak sederhana. Ya, jadi misalnya dari senyawaan A yang toksik menjadi senyawaan misalnya F gitu ya yang tidak toksik, itu berarti kan ada tahap A B C D E F pengubahan kimianya itu. Nah, proses itu bisa dibagi dua untuk biodegradasi itu berdasarkan tahapannya ya. Yang pertama adalah disebut biotransformasi. Biotransformasi itu artinya adanya perubahan kecil di struktur kontaminan. Jadi biotransformasi ini merupakan tahap awal di mana ada perubahan dulu di bagian struktur, tapi biasanya perubahannya itu tidak drastis ya. Kenapa? Karena biasanya ya bahan pencemar ini memang sulit untuk didegradasi, artinya sulit untuk dimetabolisme karena mereka itu bahan-bahan ini bukan bahan-bahan yang biasa, sumber makanan biasa yang seperti misalnya gula, glukosa atau lain yang sudah ada pathway-nya ya di sel itu. Ya, mulai glikolisis sampai terus siklus Krebs dan lain-lain itu kan menggunakan sumber karbon yang bisa langsung dimanfaatkan seperti glukosa, asam amino seperti itu ya, atau lipid, asam lemak seperti itu. Nah, kalau ini kan bahan-bahan yang memang tidak umum gitu. Makanya prosesnya itu bertahap di mana biasanya diawali dengan perubahan kecil dulu di strukturnya. Nah, dari perubahan-perubahan ini tidak satu tahap biasanya, itu ada beberapa tahap umumnya ya. Misalnya dari A, B, C, D. Nah, kemudian setelah biotransformasi, ya, terjadilah yang namanya mineralisasi. Nah, mineralisasi ini artinya berarti si bahan itu sudah bisa menjadi substrat umum yang bisa dimetabolisme oleh jalur metabolisme yang sudah ada yang umum, yang biasa. Misalnya masuk ke siklus tricarboxylic acid itu ya, siklus Krebs seperti itu misalnya masuk di sana. Jadi sudah diubah menjadi suatu senyawaan yang umum sehingga bisa dimetabolisme atau dioksidasi menjadi senyawa dari senyawa yang organik menjadi inorganik. Jadi sampai ke misalnya nanti jadi karbon dioksida gitu ya. Ya, itu. Jadi biotransformasi, perubahan kecil struktur kontaminannya, kemudian setelah itu mineralisasi. Oke, jadi mineralisasi inilah bisa secara sederhana adalah proses yang sudah respirasi atau metabolisme yang umum ya. Jadi senyawanya sudah ditransformasi, sudah diubah menjadi suatu senyawa yang bisa masuk ke jalur metabolisme umum. Nah, kemudian setiap tahap degradasi itu, dari mulai biotransformasi sampai mineralisasi, itu dikatalisis oleh enzim-enzim tertentu. Jadi pastinya melibatkan enzim di tiap tahapnya itu banyak melibatkan enzim. Jadi misalnya dari tahap A ke B pasti ada enzimnya, dari B ke C ada enzimnya. Gitu. Oke. Nah ini suatu gambaran ini saja ya, contoh suatu biodegradasi ya, proses degradasi. Jadi jika dibentuk dalam suatu matriks itu bisa kita lihat di sini biotransformasi dan mineralisasi misalnya. Ini dan juga ini kan dengan contohnya ya di sini. Jadi misalnya ini biotransformasi itu akan menyebabkan perubahan kecil di struktur kontaminan di mana proses biotransformasi itu merupakan hasil dari ya proses kometabolisme. Proses kometabolisme di mana hasil proses itu biasanya tidak akan menghasilkan energi bebas atau karbon yang bisa digunakan sel. Ya, jadi secara singkatnya mungkin biotransformasi itu biasanya proses perubahan struktur kecil di mana
itu terjadi karena disebut proses kometabolisme, di mana proses kometabolisme ini dia tidak menghasilkan energi untuk sel atau menghasilkan senyawaan karbon yang berguna untuk misalnya pembentukan biomasa misalnya. Nah, berbeda dengan proses metabolisme biasa ya. Proses metabolisme biasa kan intinya adalah sel ingin mendapatkan energi kan. Yaitu berarti respirasi misalnya atau mensintesis sesuatu, yaitu biosintesis, anabolisme ya ini katabolisme misalnya. Nah, kalau biotransformasi itu pada umumnya sel itu melakukan proses itu, dia tidak akan mendapatkan energi biasanya. Gitu. Nah, kometabolisme itu bisa diartikan seperti misalnya ini ya, ini contohnya misalnya. Jadi sebelum ke sini ya, mungkin konsep dasarnya adalah bisa dibayangkan suatu organisme mempunyai enzim A misalnya. Enzim A ini dia bisa mengkatalisis berbagai reaksi. Dia lumayan reaksinya itu umum, tidak spesifik. Jadi misalnya enzim A itu bisa mengkatalisis reaksi A dari misalnya substrat A, reaksi A gitu. Atau dia juga bisa mengkatalisis misalnya reaksi B gitu dengan substrat yang lain lagi gitu. Atau bisa juga substrat yang berbeda tapi proses reaksinya sama atau mirip gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ada ini nih, Pseudomonas putida F1, ya, galur F1. Dia memiliki toluen deoksigenase. Nah, karena memiliki enzim ini, dia bisa mengubah 2-nitrotoluen menjadi 2-nitrobenzil. Ya. Namun, pengubahan ini tidak bisa dimanfaatkan si hasil ini oleh si Pseudomonas putida ini. Karena sifatnya dia kometabolisme, artinya ini tidak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi atau sumber karbon. Ya, seperti yang ini. Jadi berhenti sampai di sini dia. Gitu. Nah, enzim yang sama itu bisa juga mengubah ini. Gitu. Nah, kemudian ini juga reaksinya akan berhenti kalau tidak ada organisme ini, mikroba ini, dia Halococcioides ini. Jadi dia stop sampai di sini. Ya. Nah, itulah ya disebut inilah proses biotransformasi. Jadi reaksinya itu bisa berhenti karena dia tidak bisa memanfaatkan lagi ini gitu. Makanya biasanya harus ada mikroba lain yang terlibat di sini. Gitu. Jadi mungkin kalau dijelaskan lebih singkatnya adalah jadi intinya kometabolisme itu reaksi yang tidak mengubah struktur tapi tidak signifikan ya. Nah, tapi itu reaksi itu jadi seperti tidak memberikan apa-apa buat si selnya. Itu. Jadi karena dia ada aja di situ. Kebetulan ada substrat dipakai oleh enzim itu untuk mereaksikan ini tapi ternyata si ini tidak bisa dipakai. Nah, gitu. Nah, kalau mineralisasi di sini jadi mineralisasi yang sempurna itu biasanya melibatkan ya itu proses metabolisme yang biasa gitu. Dan itu akan menghasilkan energi atau biomasa. Jadi misalnya ini metabolisme ya. Ini metabolisme ini artinya oleh satu organisme yang sama nih. Oleh satu organisme yang sama, misalnya Pseudomonas putida F1 misalnya.
Nah, ini substratnya ada toluen. Nah, kemudian menggunakan toluen deoksinase, kemudian di sini diubah lagi, sebenarnya banyak prosesnya nih ya. Tapi intinya adalah si organisme satu ini dia bisa mendegradasi metabolisme toluen ini dari awal sampai menjadi mineralisasi, menjadi karbon dioksida gitu. Nah, kemudian toluen deoksigenase ini enzim yang sama itu kan bisa juga mendegradasi ini dikloroeten. Dikloroeten menjadi biasanya menjadi dua nih misalnya. Ada glioksilat, ada format. Nah, ini oleh organisme lain tuh bisa dimanfaatkan sehingga terjadi kometabolisme. Jadi si ini tuh tidak mendapatkan energi dari sini, tapi dia ada karena ada organisme lain, mikroba lain. Nah, hasil yang dari itu bisa di metabolisme sampai terjadi mineralisasi. Nah, ini contoh ya, contohnya misalnya eh, contoh tahapan biodegradasi. Jadi ini kan biodegradasi biasanya prosesnya bertahap. Nah, contoh saja nih, ini adalah senyawa yang mempunyai gugus klor ya di sini. Ini umum biasanya gugus klor atau halogen itu di pencemar itu umum ya. Itu. Nah, ini disebut senyawanya itu tetrakloroeten atau perkloroeten atau PCE. Disingkat PCE ya. Nah, itu ada mikroorganisme yang bisa mendegradasi PCE dari awal PCE sampai menjadi eten. Nah, kalau sudah jadi eten ini klornya semua sudah hilang, jadi dia sudah tidak berbahaya lagi. Ya, misalnya ini ada organisme Dehalococcoides tadi ya, Dehalococcoides ethanogens, strain 195. Nah, dia mampu mendegradasi PCI secara sempurna, menghasilkan eten yang tidak berbahaya lagi. Jadi di tiap tahap ini dia melibatkan enzim, enzim di sini, kemudian ada enzim lagi di sini, enzim lagi di sini ya, enzim lagi di sini. Misalnya ini tetrakloroeten reduktif dehalogenase. Nah, ini tiga ini sama menggunakan enzim yang sama ya. Kemudian di sini enzim yang terakhir di sini vinyl chloride reduktif dehalogenase. Nah, ada juga pada umumnya ini ya karena pada umumnya mikroba itu tidak mampu mendegradasi bahkan di tahap awal ini. Jadi dia tidak mempunyai enzim untuk di tahap awal. Jadi ya tidak terjadi apa-apa. Itu. Tetap ini tidak didegradasi gitu ya. Jadi dia kehilangan tidak punya enzim di tahap sini. Jadi tidak terjadi proses ke sini ya. Atau ada juga satu mikroba, baik itu satu mikroba ataupun beberapa mikroba ya, berupa komunitas misalnya. Itu misalnya dia punya enzim di sini, punya enzim di sini. Tapi tidak punya enzim di sini gitu, enzim yang ketiga ini. Enzim 3 missing ya. Nah, karena ini tidak ada, jadi prosesnya tidak sempurna. Dia akan menghasilkan cis 1,2 dikloroeten atau vinyl klorida kadang-kadang. Itu. Nah, dua senyawaan ini itu justru dia bisa lebih berbahaya daripada yang tetrakloroeten ini yang awal PCI ini gitu. Jadi kadang-kadang biodegradasi ini kalau bisa dilihat dari segi toksisitasnya atau keberbahayaannya ya terhadap kesehatan manusia, belum tentu bahwa suatu bisa saja di tahap degradasi itu, rantai degradasi itu bisa saja senyawa intermediate-nya itu yang di tengah-tengah itu bisa lebih berbahaya daripada senyawaan awalnya. Gitu. Makanya jika tidak ada enzim ini misalnya mengumpul senyawaan ini dan ini itu bisa lebih berbahaya daripada PCI-nya sendiri. Gitu ya. Nah, untuk PCI ini jika di alam biasanya di alam itu misalnya di ini ya, di sini kan ada tumbuhan juga di sini gitu ya. Kemudian ada tanah yang ada tanah
aerobik, di sekitar rizosfer ada juga tanah anaerobik gitu. Jadi prosesnya biasanya di alam itu, jadi PCE ini di kondisi anaerob, ya karena di sini di tanah yang agak dalam ya, itu pada kondisi anaerob itu diubah menjadi TCE, ya. Jadi perkloroeten diubah menjadi trikloroeten, ya. Kemudian dikloroeten, vinyl chloride, eten, ya. Jadi perkloroeten diubah menjadi trikloroeten dengan menghilangkan satu klorin di sini, kemudian dihilangkan lagi satu klorin menjadi dikloroeten. Ya, ini prosesnya ini umumnya di anaerob ini. Nah, nanti kita akan jelaskan mengapa klorin reaksinya lebih bisa terjadi di anaerob gitu nanti ya. Nah, contoh-contoh mikroba yang terlibat adalah Dehalobacter, Desulfitobacterium, Desulfuromonas, dan lain-lain ya. Jadi berupa konsorsium banyak gitu mikrobanya terlibat di sini. Nah, kemudian setelah dikloroeten ini ada kan vinyl chloride ya. Vinyl chloride diubah menjadi eten oleh dehalokoksodiestrane. Jadi kalau misalnya nih dia terjadi reaksi ini, kemudian mikrogaba ini ada, ini akan mengumpul di sini, ini jadi berbahaya juga. Ya. Nah ini proses yang umum. Nah bisa juga dari dikloroeten ini dia mengalami oksidasi, ya oksidasi. Kalau ini kan masih menghilangkan klorinnya nih ke sini. Kalau ini dioksidasi misalnya oleh bakteri Polaromonas menjadi karbon dioksida. Ya. Nah, ini karena karbon dioksida kan, jadi ya udah nanti ke bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan gitu ya untuk fotosintesis itu ya. Nah, jadi jika di tanah itu seperti ini prosesnya. Nah, ini bisa terjadi proses oksidasi. Kenapa? Karena ada oksigen kan dari tumbuhan ya. Kemudian karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Ya. Oke, kemudian jika kita lihat nih kelompok kontaminan utama yang paling umum ya, itu ada 3. Pertama adalah senyawa-senyawa yang termasuk hidrokarbon dan metil third butyl ether (MTBE). Nah, hidrokarbon ini ya itu seperti minyak bumi ya, gasolin, minyak bumi yang sudah di-refine ya. Nah, contoh-contohnya seperti benzen, toluen, etilbenzen, silen isomer. Nah, ini yang paling umum ya dari petroleum ini. Atau disingkat BITEX. Benzen, toluen, etilen, silen isomer atau BITEX singkatnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah chlorinated aliphatic hydrocarbon. Nah, kalau ini biasanya itu aromatik cincinnya ya, cincin aromatik. Nah, kalau ini bukan cincin alifatik ya, hidrokarbon alifatik tapi mempunyai klor. Seperti yang tadi, PCE tadi, contohnya ya. Jadi chlorinated methane, misalnya eten, ethane, tadi ya PCE. Nah ini senyawa-senyawa ini paling umum biasanya dipakai untuk sebagai pelarut. Pelarut untuk misalnya untuk menghilangkan grease ya, semacam apa itu kalau di logam itu kan suka ada yang nempel-nempel begitu ya, itu pakai ini ya biasanya. Atau bahkan untuk mencuci pakaian, nah ini biasanya dipakai untuk dry cleaning ya, kadang-kadang ini dipakai untuk dry cleaning nih, gitu. Ya, itu chlorinated aliphatic hydrocarbon. Kemudian ada lagi halogenated aromatic hydrocarbon. Ya. Nah, ini biasanya dipakai sering di barang-barang elektronik, di kapasitor, di transformer ya. Nah, contoh yang paling terkenal adalah polychlorinated bipenyl atau PCB. Jadi kalau
dilihat misalnya ada misalnya radio dibuka atau TV itu ya, atau itu kan suka ada tempat menempelnya komponen-komponen itu tuh. Nah, itu PCB. Kemudian ada lagi polybrominated divinyl ethers. Ya. Nah, tiga senyawa inilah yang paling umum ditemuin ya. Paling umum ditemukan sebagai pencemar yang utama. Nah, untuk biodegradasi hidrokarbon, termasuk yang untuk umumnya ini terutama untuk yang BTEX ya, secara singkat itu, nah ini kan senyawa aromatik nih, semua cincin aromatik, yang dia akan melibatkan enzim oksigenase. Ya, jadi semuanya akan melibatkan enzim oksigenase, sehingga nanti akan dihasilkan senyawa intermediate katekol disebutnya. Katekol ya, karena ini sudah ada OH-OH di sini nih. OH ya. Nah, katekol ini kemudian direaksi lagi, didegradasi lagi. Nah, itu ada dua cabang ya, ada yang disebut orthocleavage, ada yang metacleavage. Jadi ini tergantung posisi posisi C-nya, cincinnya di mana gitu. Nah, misalnya orthocleavage di sini ya, sehingga menjadi COOH nih karboksilat ya di sini. Sehingga menjadi biasanya menjadi asetat, suksinat ya, asam karboksilat seperti ini. Itu yang orthocleavage. Kemudian metacleavage, nah ini ada aldehid dia. Jadi asam karboksilat dengan aldehid, jadi campuran dia asetaldehid dan pirufat. Nah, kalau sudah seperti ini kan ini sudah bisa masuk ke jalur metabolisme umum sehingga dia bisa menjadi diubah jadi karbon dioksida. Nah, ini mineralisasi jadinya bisa sampai mineralisasi ya. Ini juga sama. Nah, tahap kuncinya adalah di sini perubahan struktur, ya transformasi oksigenase. Ya, oksigenase kemudian menjadi katekol. Katekol kemudian diubah lagi menjadi dengan orthocleavage atau metacleavage sehingga menjadi senyawaan-senyawaan ini. Jadi ya, ini tahapannya hidrokarbon, oksigenase, kemudian katekol. Nah, katekol ini kan masih cincin. Nah, kemudian masuklah yang ini tadi cleavage kan, makanya orthocleavage, metacleavage itu adalah pemutusan cincinnya ini. Setelah pemutusan cincin, masuklah jalur metabolisme utama. Oke, ya itu ya. Jadi untuk secara umum hidrokarbon biodegradasinya seperti ini. Nah, bagaimana dengan chlorinated aliphatic hidrokarbon? Nah, yang contohnya yang PCI tadi ya. Secara ini dibagi dua reaksi. Pertama hidrogenolisis, kemudian yang kedua dihalo elimination. Nah, untuk hidrogenolisis adalah mengubah atau mengganti satu gugus halogen dengan hidrogen. Jadi misalnya ini ya, ini halogen, misalnya Cl ya, klorin. Nah, diubah oleh hidrogen satu ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada dihalo elimination. Jadi dihalo ada dua halogen yang diganti, bukan diganti, dihilangkan. Ya. Jadi misalnya ini ya, ini misalnya halogen semua nih, misalnya Cl, Cl, Cl ada 4 ya. Nah, ada dua langsung ini dibuang sehingga misalnya ini dibuang ya, sehingga nanti tinggal dua Cl-nya. Nah, ya, karena ini kan ikatannya nih bebas nih jadinya ya, karena ada ikatan satu di sini, ikatan satu di sini, sehingga yang tadinya ikatan tunggal menjadi ikatan ganda. Nah, hilang 2 Cl di sini, sehingga tinggal 2X ya. Tadinya 4X jadi 2X. Nah, sehingga kemudian terjadilah ikatan ganda di sini. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana dengan halogenated aromatic hydrocarbon? Nah, ini prosesnya ini
lumayan rumit, tapi secara umum itu mirip dengan biodegradasi hidrokarbon yang tadi ya, yang terjadi pembentukan katekol itu, yang benzen dan lain-lain ya. Nah, ini struktur PCB dan PDBI ya, jadi ini penomorannya di senyawa aromatik itu. Nah, biasanya untuk PCB itu si enzim itu deoksigenase ini menyerang titik yang klorinnya sedikit. Biasanya di titik 2 dan 3. Jadi dia lumayan jauh dari Cl ini, karena ini udah sulit didegradasi ya. Jadi si enzim deoksinasi menyerang ini dulu, biasanya 2 dan 3. Ya. Kemudian dihasilkan dihydroxylated intermediate atau ring activation. Jadi ini ya mirip dengan katekol tadi ya. Senyawa intermediate tadi dihydroxylated kan, ada 2 OH kan. Nah, disebut ring activation karena intinya adalah si cincinnya itu menjadi lebih bisa bereaksi gitu. Bisa lebih bereaksi, bisa enzim bisa lebih menyerang, mendegradasi itu. Seperti tadi kan perubahan terjadi biotransformasi dari benzen menjadi katekol. Benzen itu kan sulit sekali. Nah, karena oksigenase berubahlah jadi katekol. Nah, katekol inilah masih ring, dia masih cincin, tapi cincinnya itu lebih mudah didegradasi sehingga disebutnya ring activation ini. Nah, kemudian terjadi metacleavage, ya tadi kan metacleavage ya, menjadi chlorobenzoic acid. Kemudian, nah setelah chlorobenzoic acid sih bisa demineralisasi ya oleh beberapa mikroorganisme yang bisa degradasi klorobenzoat. Tuh, jadi ada beberapa, ini lumayan tidak sesulit PCB, jauh ya. Ini sudah mulai bisa didegradasi oleh beberapa mikroorganisme. Gitu. Nah, tadi si senyawa-senyawa kontamin itu kan ciri khasnya terutama untuk yang chlorinated itu kan ada klorin ya. Nah, efek klorin ini akan mempengaruhi seberapa mudah dia didegradasi. Nah, itu pertama tentunya tergantung jumlah klorinnya. Jadi semakin banyak jumlah klorinnya semakin sulit didegradasi. Ya. Jadi per chloroethane 4 dengan trichloroethane atau dichloroethane, ya tentunya perchloroethane lebih sulit didegradasi daripada dichloroethane. Jadi semakin banyak semakin sulit, semakin sedikit klorinnya semakin mudah. Ya. Nah, kemudian senyawa dengan jumlah klorin lebih banyak itu akan lebih mudah didegradasi di kondisi anaerob. Nah, tadi di gambar diagram yang ada tumbuhannya itu kan di tanah, dari rhizosphere segala macam itu kan, dari PCE ke TCE ke DCE itu terjadi di kondisi anaerob. Nah, jadi jika dilihat di sini misalnya ya, jadi intinya adalah jika senyawaan yang klorin itu lebih mudah, yang ada klorinnya itu didegradasi di kondisi anaerob daripada aerob. Jadi misalnya nih chlorinated aliphatic, jadi senyawanya bukan cincin ya, tapi ada klorinnya. Nah, ini kan berdasarkan angka skor ya. Jadi kalau klorinnya semakin sedikit itu di aerob lebih mudah. Tapi kalau klorinnya lebih banyak, lebih mudah di anaerob ya. Nah, begitu pula misalnya ini yang lebih kompleks nih ya, seperti PCB tadi, polychlorinated biphenyl. Nah, ini klorinnya kan banyak, klorinnya banyak, jadi di kondisi anaerob itu setidaknya apa ya, kemampuan klorinnya sih bisa sedikit untuk degradasinya. Tapi kalau anaerob dia bisa lebih bagus, lebih banyak skornya ya. Gitu. Nah, kemudian klorobenzen juga kondisinya sama lah ya secara umum. Nah, jika dilihat di sini nih, ini kan tingkat kesulitannya nih. Kalau ini jadi lebih mudah karena baru di level 4.
ya. Nah, kalau ini kan levelnya sampai 10, sulit, lebih sulit didegradasi. Nah, ini ya di tengah-tengah lah ya, gitu. Jadi kayak jika dilihat tentunya jika dia rantainya linear bukan cincin tentunya lebih mudah. Kemudian klorinnya lebih sedikit juga lebih mudah. Kalau ini kan selain itu cincinnya dua ya, klorinnya juga tadi banyak kan polychlorinated. Nah, kalau klorobenzen cincinnya cuma satu. Gitu. Jadi dia lebih mudah dibandingkan yang ini ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi pencemar yang ini pada umumnya ini berupa sintetik. Itu pestisida. Nah, pestisida ini ragamnya banyak sekali pestisida ini. Jadi ragamnya banyak sekali dan ini sebenarnya lumayan banyak digunakan ya. Nah, ini. Jadi strukturnya sangat beragam. Nah, misalnya ini contoh-contohnya ya di sini. Ada 245T, 2,4D, banyak lah ya, propam dan lain-lain, DDT. Nah, ini strukturnya. Nah, jika dilihat nih strukturnya, ya ini kira-kira mana yang paling mudah didegradasi? Jika dilihat kan ini adalah klorin yang orange besar ini. Jadi kan kalau dilihat pertama dari segi klorinnya dulu, mana yang paling sedikit? Misalnya yang lebih sedikit, dan ini ya mungkin ini kalau dibandingkan ini ya ini lebih sedikit ya. Dan kemudian strukturnya mirip sekali, tapi ini klorinnya lebih sedikit. Nah, kalau ini kan strukturnya lebih rumit ya, terus ada klorinnya juga gitu. Jadi kira-kira yang dari semua ini yang mana yang paling mudah? Ya, saya kira sih udah cukup mudah ya kita melihatnya. Yang ini 2,4D ini yang paling mudah didegradasi karena cincinnya strukturnya lebih sederhana, paling sederhana di antara semua ini. Kemudian klorinnya juga di sini ada dua ya, sedikit. Jadi ya ini 2,4D. Ingat ini oksigenase ya. Oksigenase itu ada dioksinogenase, ada monooksigenase. Nah, ini monooksigenase hilang satu sih ininya karboksilnya ya. Metil dengan karboksil. Nah, ini CH3COH ini asetat ya tentunya bisa dimineralisasi kalau ini ya langsung ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang ini kan masih perlu didegradasi lagi. Nah, ini oleh monooksigenase lagi. Nah, kemudian terjadilah di sini tadi katekol ya, intermediate-nya katekol. Nah, katekol kemudian ya dideklorinasi lagi sampai terus ke sana ya sampai akhirnya tadi kan ada cleavage dari cincin ya. Jadi pemutusan cincin itu. Nanti ada cleavage, ada meta, misalnya ada orto. Nah, sekarang kita memasuki ya itu tadi biodegradasi, kemudian kita kembali lagi ke bioremediasi. Jadi harus diingat ya bedanya biodegradasi, bioremediasi bahwa biodegradasi ya penguraian kontaminan organik oleh aktivitas mikroba. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan tuh senyawan tuh itu biodegradasi. Nah, namun ya bioremediasi ini ya keseluruhan prosesnya suatu sistem untuk degradasi polutan tadi. Jadi ya secara singkatnya mungkin bioremediasi itu ya biodegradasi yang dibantu oleh engineering dan disiplin ilmu lainnya. Karena di alam kan terjadi biodegradasi, tapi biodegradasi itu ya bisa terjadi kalau sistemnya mendukung kondisi lingkungannya, misalnya dan lain-lain, nutrisinya gitu ya. Nah itulah bioremediasi. Nah bioremediasi ini bisa dibagi-bagi ya, mungkin bisa dibagi 4 lah ya. Jadi pertama bioremediasi in situ, artinya treatmentnya itu di site, di situs yang memang terjadi kontaminasi gitu.
Jadi misalnya di suatu kolam, kontaminasinya di sana, ya treatmentnya juga di sana gitu, di kolam itu. Yaitu in situ. Kalau ex situ, ini treatmentnya itu terjadi di tempat lain. Jadi si benda yang terkontaminasi seperti air atau tanahnya itu diambil, dipindahkan dari yang situs terkontaminasinya ke tempat lain sehingga kemudian baru di treatment. Kemudian ada lagi biostimulasi. Nah, kalau biostimulasi ini jadi intinya adalah memodifikasi kondisi lingkungan untuk meningkatkan aktivitas biodegradasi oleh mikroorganisme yang ada di situ, yang indigenous. Jadi uh, intinya ini adalah memanfaatkan mikroorganisme yang ada di situ, yang sudah ada di situ, tapi lingkungannya dimodifikasi ya. Itu. Karena kan pasti mungkin ada mikroorganisme alami yang ada di situ yang bisa mendegradasi itu. Nah, tinggal bagaimana kondisi lingkungannya dimodifikasi gitu. Kemudian yang keempat adalah intrinsic bioremediation. Intrinsic bioremediation ini uh, tanpa ada apa-apa ini. Jadi tetap di menggunakan mikroorganisme yang di situ, ya, kemudian dengan aktivitas yang memang sudah terjadi ya, misalnya kan pasti mikroorganisme di situ terjadi degradasi, misalnya dengan kecepatan tertentu ya, misalnya terjadi dalam 6 bulan misalnya senyawa A itu bisa dibioremediasi dalam waktu 6 bulan misalnya. Ya sudah. Jadi dibiarkan aja seperti itu gitu. Secara intrinsik gitu karena memang kan sudah bisa melakukan bioremediasi sendiri. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh sistem bioremediasi, pendekatan bioremediasi yang umum ya. Nah, yang ini in situ dan juga ex situ. Jadi in situ, jadi misalnya kan ini biasanya kan pencemar itu, bahan pencemar itu kan akan terserap oleh air ke bawah, ke dalam tanah ya, sehingga apa dia akan mengumpul di sini. Nah, ingat di ke tanah ya di minggu lalu itu kan kalau lapisan-lapisan tanah ya, lapisan teratas, kemudian di sini ada lapisan yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian paling bawah kan ada air tanah ya, groundwater ya. Nah, jadi di sini disebutnya vadose zone. Jadi vadose zone itu ya dari sini sampai ke titik bertemunya dengan air tanah ini disebut vadose zone. Nah, jadi kontaminasi itu kan adanya berarti di air tanahnya itu sendiri dan juga di tanah yang bagian bawah ini yang bersentuhan dengan air tanah. Ya. Nah, jadi caranya adalah biasanya apa? Di sini ada tangki untuk nutrien, biasanya nitrogen dan fosfor. Mengapa nitrogen dan fosfor saja tidak ada karbon? Karena sumber karbonnya kan sudah ada di sini. Ya kan? Itu kan seperti pencemar tadi kan ada itu kan senyawaan karbon ya. Benzen gitu kan C C C C segala macam. Jadi C-nya sudah ada di sini. Tinggal ditambahkan N dan P sehingga bakteri-bakteri itu tidak metabolismenya bisa normal karena ada N dan P. Ya. Selain C, selain karbon ada nitrogen dan fosfor. Kemudian dari sini berarti dimasukkan nih ke sini, diinjekkan nutrisi N dan P terutama. Kemudian ada juga oksigen dimasukkan ke sini ya, oksigen ya. Sehingga terjadilah proses in situ di sini. Nah, dia bisa juga ex situ, artinya bagaimana caranya? Ya ini disedot itu, pompa ke atas, kemudian di sini ada bioreaktor. Bioreaktor sehingga mengubah yang tadinya polutan berbahaya menjadi tidak berbahaya. Ya di sini tentunya banyak mikroorganisme di sini ya, kompleks di sini. Mikroorganisme, kondisi lingkungan lainnya yang menggunakan bioreaktor. Sehingga output dari sini kan sudah bukan bahan berbahaya lagi. Bahkan bisa merupakan sumber nutrisi sehingga ya sudah
bisa dimasukkan lagi ke sini sebagai sumber nutrisi gitu ya. Dan juga itu. Nah, kemudian yang B ini adalah menggunakan istilahnya bioventing dan biofiltrasi. Nah, jadi kalau di sini sih memanfaatkan volatilitas si pencemar itu ya. Jadi ini kan disedot ke sini dengan pompa vakum ya, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, di sini dibiofiltrasi gitu ya. Filtrasi, kemudian diabsorpsi menggunakan karbon aktif, kemudian dari dibakar gitu ya. Nah, di sini juga biasa dimasukkan ini nutrien gitu, untuk membantu laju biodegradasi ya. Nah, itu. Nah, ya bioventilasi ini juga dimasukkan ini. Jadi apa udara ke sini ya. Udara nah, udara masuk ke sini sehingga di sini kan terjadi banyak volatil di sini. Senyawa volatil ini disedot ke sini. Ya, kan senyawa tertentu seperti misalnya benzen kan cukup volatil tuh. Jadi dia bisa disedot. Ya. Nah, kemudian yang C, nah ini untuk bioremediasi untuk pencemaran yang terjadi di air tanah. Nah, ini dengan menggunakan air sparging, jadi sparging udara. Jadi udara di sini apa dipompa ke sini, ya ditekan ke sini, kemudian di sini ada semacam lubang-lubang udara kecil sehingga terjadi bubble gelembung-gelembung udara di sini. Gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udara ini kan bisa di situ ada oksigen dan segala macam ya, tergantung ininya. Sehingga dari sini kan uh, sudah ada mikroorganisme yang di sini yang mendegradasi. Nah, kemudian hasil degradasi ini kan misalnya uapannya itu, vapornya itu bisa disedot ke sini. Disedot, kemudian dibiofiltrasi, diabsorpsi dengan karbon aktif, kemudian dibakar, combustion. Ya. Nah, ini 3 contoh ya. Nah, ini bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian untuk bioremediasi ini jadi juga tentu harus ada treatment kan, treatment gitu. Jadi treatmentnya ini ada mungkin bisa dibagi 5 bagian ya, 5 macam. Pertama, penambahan oksigen atau gas lain ya. Nah, seperti yang tadi, semuanya kan ditambahkan oksigen. Jadi, eh, penambahan oksigen atau gas yang lain itu misalnya oksigen, karena oksigen ini eh, sebagai faktor penghambat, limiting faktor pembatas yang utama ya, limiting factor. Kekurangan oksigen, ya tentu biodegradasinya akan terhambat gitu. Nah, tapi oksigen ini tentunya dibutuhkan oleh untuk proses aerobik, biodegradasi yang aerobik tadi. Jadi misalnya kalau di bawah tanah kan anaerob, sudah ada yang mikroorganisme anaerob. Nah, tapi kan setelah tadi misalnya klorinnya dibuang, Cl-nya dibuang misalnya kan, setelah itu kan untuk terjadi mineralisasi perlu aerob, reaksi aerob kan. Itu. Nah, makanya di treatment yang salah satu yang utama adalah biasanya selalu ditambahkan ada penambahan oksigen. Ya. Tapi selain oksigen, kalau memang itu misalnya nih metan bisa ditambahkan untuk kometabolisme tadi. Mengapa? Karena enzim untuk degradasi metan ini juga bisa, atau mikroorganisme yang mendegradasi metan biasanya juga mempunyai aktivitas untuk mendegradasi klorin ini gitu. Ini kometabolisme ya. Jadi memanfaatkan mikroba-mikroba yang bisa memanfaatkan metan. Nah, enzim-enzimnya itu juga sekaligus bisa mereaksikan ini chlorinated solvent tadi ya. Ini kometabolisme yang tadi ya. Nah, selain udara, gas, dan oksigen juga tentunya yang nutrisi seperti tadi ya. Nah, terutama nitrogen dan fosfor.
Nah, itu biasanya melalui injeksi, melalui batch feed system tadi ya. Nah, ini untuk mengoptimalkan rasio CNP, karbon, nitrogen, fosfor. Biasanya itu perbandingannya karbon 100, nitrogennya 10, P-nya 1. Ya. Nah, kemudian, ini sistem untuk melakukan menggunakan proses yang sekuensial berkelanjutan jadi dari anaerob ke aerob. Nah, ingat tadi ya, kalau yang terhalogenasinya banyak itu anaerob dulu biasanya reaksinya. Jadi biasanya didahului oleh anaerob, ya. Kemudian setelah degradasi halogennya hilang, ya. Kemudian dilanjutkan dengan aerob untuk terjadi degradasi yang sempurna atau mineralisasi tadi. Nah, kemudian bisa juga kadang ditambahkan surfaktan. Nah, surfaktan ini kan semacam deterjen ya, itu surfaktan biasanya untuk meningkatkan bioavailabilitas. Jadi biasanya kadang kan bisa dibayangkan misalnya kalau itu minyak bumi, misalnya kan dia tidak larut air ya. Dia tidak larut air. Nah, biasanya tambahkan surfaktan supaya kontaminannya itu bisa terlarut, bukan terlarut sebetulnya, dia itu jadi semacam terkungkung oleh surfaktan. Biasanya surfaktan itu membentuk misel, jadi semacam gelembung, sehingga si kontaminan itu di dalam, terjerat di dalam. Nah, kemudian mikroba ini biasanya bisa nempel di lapisan minyaknya itu gitu. Jadi surfaktan untuk menurunkan tegangan ke permukaan kan, sehingga mikroba itu bisa mendapatkan akses yang lebih mudah ke si kontaminannya itu. Kemudian yang kelima ya tentunya dengan menambahkan mikroorganisme atau DNA ya, namanya mikroorganisme ya. Jadi kan di alam tentunya mikroorganisme sudah ada di situ yang bisa mendegradasi, jadi memanfaatkan mikroorganisme yang indigenes itu. Nah, namun kan bisa saja tidak ada di situ yang bisa. Ya. Misalnya nih ada pencemaran di situs tertentu ya. Ternyata di situ tidak pernah terjadi bioremediasi karena memang tidak ada organisme mikroba yang bisa mendegradasi. Ya, terpaksa harus ditambahkan mikroorganisme dari luar ya. Atau bisa saja mikroorganismenya itu populasinya menurun gitu. Jadi yang mikroorganisme alami itu setelah beberapa kali siklus misalnya bioremediasi dia akan turun populasinya. Nah, tambahkanlah mikroorganisme ini dari luar ya. Nah, ini bisa disebut juga bioaugmentasi disebutnya ya. Nah, kadang-kadang mikroorganisme yang diintroduksikan ini yang dia membawa gen yang bisa mendegradasi itu. Jadi misalnya bisa saja mikrobanya ini mikroba alami, tapi dia mempunyai gen ini gitu. Jadi ya dimasukkan ke situ karena kita tahu dia mempunyai enzim atau gen yang bisa degradasi itu. Atau jika senyawanya itu sulit, kadang atau mikroorganismenya sulit untuk itu ya kadang juga orang memanfaatkan mikroba yang sudah direkayasa genetik ya, GMO, dimasukkan gen ke situ, kemudian diintroduksikan. Nah, kemudian, ini tadi ya, ini kan lapisan-lapisan tanah ya. Nah, ini lapisan atas, surface, vadose zone, kemudian ini air tanah atau saturated zone, ini yang jenuh ya. Dan dari sini kan tentunya oksigen semakin menurun ke bawah, kemudian bahan organik juga semakin turun ke bawah. Nah, biasanya semakin ke bawah itu kecepatan biodegradasinya juga semakin menurun. Jadi kesuksesan bioremediasi juga tergantung lokasi kontaminasi itu. Semakin dalam, semakin lama, semakin sulit ya. Tuh. Nah, ini kemudian konsep selanjutnya adalah mengenai potensi genetik mikroba dalam biodegradasi. Jadi jika kita lihat proses bioremediasi ini jika dilihat dari sisi
atau point of view dari mikroorganismenya sendiri ya. Jadi kan misalnya ada suatu area terus tiba-tiba terjadi pencemaran di situ. Nah, di situ kan sudah ada mikroorganisme ya. Nah, tentunya mikroba-mikroba itu harus beradaptasi kan dengan adanya penambahan bahan tadi. Jadi biodegradasi itu diawali dengan adaptasi dan aklimatisasi mikroba indigenis yang di situ. Jadi mikroba-mikroba yang ada di situ harus beradaptasi. Oh, ini ada senyawaan baru gitu kan. Bisa saja toksik untuk dia. Jadi dia harus buru-buru mendegradasinya. Atau bisa saja organisme itu ingin memanfaatkan itu gitu. Sebagai misalnya bisa saja kan untuk kompetisi dengan mikroorganisme yang ada di situ kan. Misalnya oh ada tambahan ini. Kalau memang dia bisa memanfaatkan bahan itu, misalnya benzen ya. Kalau ada mikroba yang bisa memanfaatkan itu kan suatu keuntungan buat dia gitu. Karena mikroba yang lain mungkin tidak bisa gitu. Jadi dia harus beradaptasi untuk bisa memanfaatkan itu. Jadi ada tahap adaptasi dulu ya. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya biasanya paparan berulang. Jadi itu kan biasanya tidak sekali ya. Apalagi misalnya ini pestisida itu kan diaplikasikan berkali-kali gitu. Nah, karena paparan berulang inilah lama-lama akan terbentuk komunitas bakteri yang bisa beradaptasi dengan jalur biodegradasi itu. Jadi misalnya pestisida, jadi lama-lama akan terbentuk komunitas mikroba yang bisa mendegradasi pestisida ya. Karena enzim-enzimnya itu misalnya terinduksi, kemudian populasinya mikroba yang bisa enzimnya terinduksi ini, yang enzim-enzim yang bisa degradasi pestisida ini, karena enzimnya jadi lebih aktif, jadi populasinya bertambah, jadi terjadi semacam suksesi ya. Jadi pertama mikroorganisme beradaptasi, setelah beradaptasi ketika dia dipapar terus, nah sehingga terjadilah suksesi, sehingga populasinya meningkat. Nah, namun pada kenyataannya itu adaptasi itu juga tidak mudah kadang. Jadi adaptasi itu tidak mudah sehingga beberapa mikroorganisme itu eh, harus melakukan hal lain. Jadi misalnya, jadi jika adaptasi itu sulit atau tidak memungkinkan ya, biasanya akan terjadi perubahan genetik ya tentunya. Ya itu ini kan juga suatu bentuk adaptasi sebetulnya. Jadi perubahan genetik artinya ya terjadi mutasi. Kadang adaptasi biasa yang misalnya tidak terjadi tanpa adanya perubahan genetik ya. Jadi misalnya sebenarnya mungkin dia sudah punya enzimnya di situ. Ya, sudah punya enzimnya mungkin tapi tidak aktif misalnya. Nah, itu kan karena adaptasi jadi enzim-enzimnya itu bisa jadi gen-gennya bisa jadi lebih aktif. Jadi misalnya ekspresi gennya jadi lebih meningkat gitu ya. Nah, tapi kadang gennya itu tidak ada misalnya atau perlu diubah sehingga harus mau tidak mau harus si mikroorganisme itu ketika terjadi mutasi barulah dia misalnya bisa memanfaatkan senyawa itu untuk didegradasi. Atau mekanisme lainnya adalah ya ini horizontal gene transfer, jadi transfer gen secara horizontal. Nah ini transfer gen horizontal ini cukup umum terjadi di mikroba. Jadi misalnya spesies A mempunyai gen untuk degradasi benzen. Kemudian spesies yang lain, spesies B misalnya, tidak memiliki itu. Nah itu sisi spesies A itu kadang bisa terjadi transfer gennya itu ditransferkan langsung dipindahkan ke spesies B misalnya, sehingga spesies B kemudian memiliki kemampuan mempunyai gen yang bisa mendegradasi senyawaan itu jadi bisa mutasi atau horizontal gene transfer. Oke, baik. Sebetulnya materinya itu saja ya untuk bioremediasi ini. Kemudian untuk bahan bacaan yang utama, ya jadi ini ada dua
Ya, ini buku yang pertama ini Environmental Microbiology oleh Ian Pepper, Charles Gerber, dan Terry Gentry ya. Ini menurut saya ini excellent ya, cukup bagus sekali untuk sebagai literatur untuk mikrobiologi lingkungan. Nah, termasuk yang bioremediasi ini. Kemudian ada juga buku satunya lagi ya, Environmental Microbiology juga judulnya, tapi oleh Ralph Michel dan Ji Donggu. Nah, ini ya referensi utamanya, tapi selain referensi ini tentunya ada referensi-referensi lain ya yang bisa dibaca gitu. Oke. Ya, mungkin itu saja untuk materi kali ini untuk bioremediasi. Nah, mungkin jadi dengan saya bertemu lagi setelah UTS ya. Setelah UTS ya. Jadi minggu depan akan UTS ya jadinya. Jadi setelah UTS kita bertemu lagi. Oke, jika ada pertanyaan atau apa bisa di WLS atau bisa email ke saya. Oke, itu saja. Selamat siang untuk semuanya.